hewan, ada tumbuhan, ada juga manusia. Itu apa ya anak-anak? Iya betul, itu adalah benda hidup. Hari ini kita akan belajar ciri-ciri benda hidup. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Di masa pandemi seperti ini kita harus selalu menjaga kesehatan ya, supaya tubuh kita ini kuat melawan virus-virus yang ada di luar sana. Oke? Hebat. Nah anak-anak, coba hari ini ada yang gak masuk gak? Wah, hebat, hari ini masuk semua ya. Luar biasa. Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa ya. Silahkan dipimpin doanya. Oke, silahkan dipimpin ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Semoga pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan bermanfaat untuk masa yang akan datang ya. Nah anak-anak, pada pertemuan kita kali ini masih meneruskan pembelajaran sebelumnya, yaitu masih di tema 7, pembelajaran kelima tentang benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku, pembelajaran kelima. Ini dia tujuan pembelajarannya. Anak-anak, ibu mau tanya nih, kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang siapa yang masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari? Sebutkan bareng-bareng ya. Yang pertama, apa anak-anak? Iya, yang pertama makhluk hidup memerlukan makanan. Yang kedua, bagus. Yang kedua, makhluk hidup itu bisa bergerak tanpa alat bantu ataupun tanpa mesin. Yang ketiga apa? Pintar. Yang ketiga, makhluk hidup itu bisa tumbuh besar. Nah, pada pertemuan kali ini juga kita masih belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup bisa berkembang biak. Oke, sebelum belajar kita masuk kelas dulu yuk. Nah, sekarang kita sudah di kelas nih, sudah siap semua untuk belajar ya. Yuk kita buka buku tema 7-nya halaman 33. Nah, kalau sudah dibuka, di situ ada bacaan tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Kita baca sama-sama ya. Benda hidup dapat berkembang biak, benda tak hidup tak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan, berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi kita dapat ketahui nih bahwa benda hidup dapat berkembang biak, sedangkan benda tidak hidup tidak dapat berkembang biak. Jadi, berkembang biak merupakan salah satu ciri benda hidup. Berkembang biak itu apa sih, Bu? Berkembang biak adalah kegiatan untuk mendapatkan keturunan.
keturunan itu adalah individu baru yang dilahirkan dari individu sebelumnya. Jadi contohnya gini, kalian itu terlahir dari ibu dan bapak kalian. Jadi kalian itu merupakan keturunan dari orang tua kalian. Berkembang biak itu untuk memperbanyak jumlah, untuk menggandakan, untuk membuat menjadi banyak. Tujuannya agar terjaga kelestariannya. Kelestarian itu agar tidak punah, menjaga kelestariannya agar tidak hilang, agar tidak punah. Dapat dipahami ya? Kalau sudah dapat dipahami, yuk kita buka halaman 34. Di situ ada kegiatan kalian mengerjakan tugas-tugas. Dikerjakan ya anak-anak. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan ke ibu. Oke? Anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Iya, di situ ada gambar ibu sedang menggendong anaknya. Ada juga gambar pohon pisang dan ada gambar burung bersama anaknya. Nah, dengan cara apa manusia berkembang biak? Betul, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Lalu dengan cara apa tumbuhan berkembang biak? Iya, tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda ya. Ada yang dengan cara bertunas, ada yang dengan cara ditanam bijinya bisa berkembang biak. Ada juga dengan cara ditanamkan batangnya bisa berkembang biak. Contoh yang bertunas adalah seperti gambar ini, pohon pisang, pohon bambu, itu berkembang biaknya dengan cara bertunas ya. Lalu dengan cara ditanam bijinya seperti biji cabai, biji jeruk, biji mangga. Nah, ketika biji-bijinya kita tanam, kita kubur, dia bisa berkembang biak, bisa menghasilkan tanaman yang baru. Lalu yang berkembang biak dengan batangnya itu seperti pohon tebu dan pohon singkong. Ketika kita tanam batangnya itu bisa tumbuh lagi menjadi tanaman yang baru. Lalu dengan cara apa hewan berkembang biak? Iya, hewan berkembang biak ada yang dengan cara melahirkan, ada juga yang bertelur. Salah satu ciri hewan yang melahirkan itu adalah hewan itu akan menyusui anaknya. Contohnya apa? Contohnya ada kucing. Pernah melihat kucing melahirkan? Iya, pernah ya. Lalu ada sapi, ada kambing, ada anjing. Masih banyak lagi ya. Lalu hewan yang bertelur itu apa saja ya? Iya, betul, hewan yang bertelur itu seperti semut, ular, ikan, burung, ayam. Iya, betul semuanya. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, siapa di sini yang suka makan telur ayam? Ih, semuanya suka ya, hampir semuanya suka. Ibu mau ajak kalian buat ke kandang ayam. Siapa yang mau ikut? Yuk kita ke kandang ayam. Ini adalah kandang ayam milik Pak Dika yang ada di daerah Bayuning. Wah, telurnya banyak sekali ya. Siapa di sini yang suka telur? Iya, semuanya suka telur ya. Telur sangat bergizi, mengandung vitamin A, vitamin E, dan zat besi. Coba lihat Pak Dika sedang mengambil telur-telurnya. Wah, banyak sekali. Satu tray telur itu berisi dari 30 butir telur. Saat panen telur adalah hal yang sangat menyenangkan untuk peternak telur ya. Setiap hari ayam-ayam ini diberi makan sehari 2 kali dan akan dipanen telurnya setiap pagi. Wah, ayo Pak, ambil telurnya yang banyak. Hati-hati ya Pak, nanti akan pecah. Banyak sekali ya. Nah, lihat. Telur-telur yang sudah diambil akan dikumpulkan. Wow, banyak sekali ayamnya ya anak-anak. Setiap hari ayam-ayam ini akan bertelur. Setelah dikumpulkan, telur-telur ini akan dijual-jual ke pasar, ke warung, dan akan sampai ke kita. Oke, sekarang kita kembali ke kelas yuk. Nah anak-anak, ini adalah telur-telur ayam yang kita bawa dari kandang tadi loh. Ada berapa sih? Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 butir ayam. 16 terdiri dari angka 1 dan 6. Angka 6 pada 16 memiliki nilai tempat satuan, sedangkan angka 1 pada 16 memiliki nilai tempat puluhan. Dapat dipahami ya? Sekarang coba kita perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di samping terdapat 4 kelompok telur yang terdiri dari 10 butir telur, dan juga ada 7 kelompok yang terdiri dari 1 butir telur. Kelompok bilangan sebanyak 10 disebut puluhan, sedangkan kelompok bilangan yang kurang dari 10 disebut satuan. Sekarang kita coba buka bukunya halaman 37. Di situ ada latihan untuk menentukan nilai satuan dan puluhan. Silahkan dikerjakan ya. Apabila ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan ke ibu. Selamat mengerjakan. Oke, sudah semua ya mengumpulkan soal-soal latihan. Pembelajaran cukup sampai di sini. Tapi sebelum pulang, ibu mau tanya dulu nih, apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Sebutkan sama-sama ya. Yang pertama, benda hidup berkembang biak. Jadi berkembang biak adalah salah satu ciri benda hidup. Yang kedua, berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Lalu apa lagi? Iya, berkembang biak untuk melestarikan. Lalu apa lagi? Betul, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Lalu tumbuhan berkembang biak dengan cara bijinya, dengan cara tunas, dengan cara batang. Dan angka 47 terdiri dari nilai satuan dan puluhan. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum pulang kita berdoa dulu yuk. Silahkan dipimpin ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jaga selalu kesehatan ya anak-anak. Langsung pulang ke rumah dan salam untuk orang tua kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.